enemy. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves of blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel it for the party. And if you start shit, you be hard lived in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konnichiwa, sampurasun budaya. Selamat datang kembali di Mangaru Channel. Si kepala Vegeta yang tampan dan pemberani. Jadi sekarang udah sore ya, udah hampir jam 5 DJS ya. Ini saya mau ke dealer, mau perbaharui ini ya, masa ini asuransi. Jadi karena mau habis ya, bulan 4 tanggal 3 ya, sekarang udah mentok-mentok ya. So ikutin terus videonya ya. Mungkin nanti di dealer saya juga mau coba nge-review motor-motor yang dijual di sana, harganya berapa sih kayak gitu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang penasaran harga moge-moge atau harga motor-motor di Jepang tuh berapa sih pasarannya kayak gitu ya. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir. Let's go. Kalau jam-jam segini ya, jam mau pulang kerja gitu, lumayan banyak kendaraan ya. Ya kalau dalam kota sih ya, di daerah manapun banyak banget kendaraan. Apalagi sekarang mau ini ya, musim bunga sakura mekar ya, musim semi. Ini pasti turis-turis asing pada banyak ya yang datang ke Jepang. Kemana-mana pasti macet, pasti penuh. Tapi kalau Kyoto sih ya, dibanding bulan 4 kayak gitu, lebih peaknya ramenya itu bulan 11 kayak gitu ya. Orang-orang yang pada mau melihat apa sih, momiji ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, yang daun-daun merah itu ya, bermekaran. Karena Kyoto itu lebih bagus pemandangannya waktu musim gugur ya, estetik banget. Kalau di Indonesia kan ada Lombok dengan kota 1000 masjid ya. Kalau di Jepang kan ada Kyoto dengan kota 1000 jinja ya. Hotel 1000 kuil.
banyak banget soalnya ya kuil-kuil kayak gitu. Maupun Shinto ataupun Buddha gitu. Karbu udah gak enak kayaknya, harus di ini lagi. Nah, ngomong-ngomong apa masalah kayak agama ya, apa Shinto kayak gitu ya, Buddha. Ini kalau di Jepang tuh gak ada apa kayak hari-hari perayaan kayak gitu sih ya, apa libur keagamaan kayak gitu, misalnya hari raya Nyepi atau apa gitu. Sini Buddha Nyepi itu apa sih, Buddha atau Hindu ya? Sini berarti gak ada sih ya libur-libur kayak libur Natal misalnya kayak gitu tuh buat apa pekerja kantoran kayak ya pekerja lah ya, nggak ada ya kayak di kita misalnya tanggal 25 libur kan, atau kayak kemarin lebaran libur misalnya beberapa hari. Kalau di Jepang itu nggak ada. Tapi sebagai gantinya di bulan akhir bulan 4 nanti ya, mau masuk ke bulan 5 ada yang namanya Golden Week kayak gitu. Biasanya orang-orang dapat ya, kalau kerja kantor pabrik kayak gitu libur sekitar seminggu kayak gitu ya, seminggu lebih kayak gitu. Nah, kalau saya berhubung apa saya kerjanya apa ya, bukan manufaktur kayak gitu ya, tapi karena kerja di panti jompo jadinya nggak bisa ya, nggak dapet kayak gitu libur misalnya seminggu full, 2 minggu full kayak gitu. Tapi dikasih apa bebas gitu buat ngambil, dikasih jatah per tahun 2 hari kayak gitu ya. Tapi sebagai gantinya saya tuh tiap bulan dikasih ini, dikasih hari libur yang kita pengen ambil tanggal berapa, kayak jatah 2 hari. Jadi kalau kayak lebaran kemarin misalnya, oh lebaran tanggal segini nih, jadi tanpa harus ngambil cuti pun, oh saya 2 hari pengen libur di sini misalnya kayak gitu, ngambil jadi pas hari lebaran kayak gitu, jadi bisa ini. Tapi lihat kondisi apa, kondisi pekerjaan juga ya. Kalau misalnya banyak banget orang lain yang ngambil apa libur juga di hari itu, ya mau gimana lagi, harus ngalah atau ya ngobrol sama orang Jepang karena saya ada alasan kayak gini misalnya, ini hari penting buat saya misalnya. Orang Jepang juga ya kalau dijelasin kayak gitu ya, meskipun katanya orang Jepang tidak terlalu itu dengan agama ya, tapi mereka juga punya toleransi kok di situ. Bisa apa memahami kayak gitu ya. Terus bang, kenapa kalau macet kayak gitu gak kayak orang barusan ya, nyelip kayak gitu? Ya bisa sih ya, tapi agak malu gitu. Sebenarnya kalau Surinuke kayak gitu tuh disebut melanggar aturan Surinuke ya namanya, apa nyalip kayak gitu tuh namanya. Dari lewat kiri misalnya, jalur kosong ke situ gitu ya, itu namanya Surinuke.
Sebenarnya bukan ya, kalau lagi macet kayak gini ya, lagi berhenti, sebenarnya disebut legal juga enggak, disebut ilegal juga enggak, jika ada peraturan tertulis di peraturan lalu lintas kayak gitu ya, tapi suka malu aja kayak gimana gitu ya. Robot gak jelas gitu aja ya, karena orang Jepang juga suka ada gitu yang kayak gitu, nyalip gak jelas kadang ya. Suka ada juga yang namanya Aori Unten misalnya. Jadi Aori Unten tuh apa ya, kalau di kita namanya kayak misalnya yang ngelaksanin dari belakang gitu, terus ngituin high beam ya. Apa sih, ngeganggu pengendara lain ya yang di depan kayak gitu. Itu kadang juga ada orang-orang yang aneh kayak gitu di Jepang juga. Jadi gak semua orang Jepang juga kesannya tuh ini ya, majime. Ada juga yang ngaco gitu. Gak semua orang Jepang juga disiplin ya. Yang ngaco-ngaco juga banyak. Nah, terus kalau kayak nomor plat kayak gitu, kendaraan kan beda-beda ya, ada yang hitam kayak gitu, ada yang putih. Kalau motor juga ada 3 warna kalau nggak salah ya, ada yang warna pink, ada yang putih, terus di sampingnya itu di tiap sisinya ada agak hijau gitu ya. Nah itu biasanya ada yang karena beda cc. Kalau motor itu biasanya beda cc ya. Kalau mobil itu selain cc ada juga kegunaan kayak gitu. Misalnya mobil dipakai buat kendaraan rumah kayak gitu ya, kendaraan umum, atau mobil buat dipakai namanya tuh, bukan jualan ya, mobil buat bisnis lah kayak gitu ya, yang buat naikin penumpang kayak gitu. Macam-macamnya. Nah kalau motor yang pink itu biasanya motor yang kecil ya, dari 125 cc ke bawah, biasanya warnanya pink. Kalau yang warna putih doang itu dari 250 cc jadi 125 sampai 250. Kalau yang putih terus di sampingnya garis hijau ya, ditutupin sama garis hijau, itu dari 250 cc ke atas ya. Nah bedanya apa? Kalau yang warna pink itu namanya biasanya Dendokitsuki ya. Kalau yang paling kecil yang misalnya 50 cc itu gak boleh naik berdua biasanya kayak gitu. Kalau dari 125 cc itu baru boleh kayak gitu. Terus kalau yang warna putih biasa dari 125 sampai 250 itu, jadi mereka itu gak ada sakengnya namanya ya, uji kelayakan kendaraannya ya kayak gitu. Nah kalau dari atas itu, nah baru nanti ada sakeng ya kayak gitu. Jadi tiap 2 tahun nanti harus dicek, dan itu bayar biasanya. Kalau mau ngurus sendiri juga bisa sebenarnya ya, jika terlalu mahal kayak gitu, langsung pergi ke Samsat dicekin motornya layak atau enggak kayak gitu. Nah biasanya tapi orang-orang Jepang pada gak ada waktu ya, sama ribet juga. Jadi akhirnya mereka nyerahin ke dealer-dealer tempat mereka beli motor kayak gitu. Biasanya sama perbaruan
asuransi kayak gitu ya habis sekitar 5 juta lah per 2 tahun. Udah oke. GPZ ya. RPF 400. Emangnya kalau ke Hayabusa ayam kalau udah ke tempat motor itu aduh rasanya pengen beli lagi gitu tapi gak ada duit. Moto tuh speed triple itu street triple ya mahal biasanya kalau yang motor tuh kayak gitu sekitar 100-200 juta nyampe kayaknya. Ya, ikuti terus ya, saya mau masuk ke dalam tokonya dulu, mau ngurus-ngurus dulu apa asuransinya. Nanti saya ya. Yang 70 juta. KSX 1000F ya, 80-an juta kayaknya. Melika nggak ada kayak gini tuh. Honda PT 250. Bagus. 250 cc Twin ya, apa motor impian semua lelaki Indonesia, Panigale Sport. Sekitar 200 juta gitu. Bugatti Monster 1000 cc 60 juta. Aduh, 9 Tracer 60 juta ya. Murah-murah ya kalau yang tahunan lama kayak gitu. TBR 600 cuman 54 juta ya, 60 juta ya guys. Ini juga sama TBR 600 sekitar 70 juta. R1 tahun berapa ya? 2010 ke atas ya, sekitar 100 juta. Ada ya kayak yang saya TBF 250 juta. Kalau mesinnya sama-samain ya sebenarnya kayak CBR 250 yang apa yang dari Thailand. Ada MT10 yang SP ya cuma 120 juta, murah amat, kita mana dapet ini. CBR 1000 RRL 250 juta, keren banget ya.
ternyata kalau dilihat sama demonya ya sama kota Kecil terlalu jauh dari volumenya. Ada LG bukan LGP ya, tapi LG, makanya masih inline 2 pistonnya ya, 2 tapi ini gajar. 74 mahal banget, sama kayak harga motor RS saya aslinya. LC berapa? Bukannya ini 6 kali bayar per bulan 2 juta, 36 kali bayar. Kita aja bisa kebeli lagi moge ya, pengen kebeli moge Mitsubishi. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini karena mau pulang ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir ya. Tetap minta dukungan terus ya dari teman-teman untuk like sama subscribe-nya. Jadi ikutin terus ya video-video Mang Au. Semoga tetap bisa konsisten ya. Kalau ada yang mau ditanyakan mulai apapun itu, kehidupan di Jepang, motor ya, pekerjaan di Jepang, insya Allah nanti saya jawab. Ya sebenarnya saya juga tidak terlalu banyak tahu gitu ya secara mendalam kayak gitu ya, mungkin untuk sekedar info luarannya saja bisa dijawab kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.